Ya, di sini kita akan belajar bagaimana membuat daftar isi secara otomatis. Namun sebelumnya, teman-teman silakan download filenya dulu seperti ini ya, biar nanti sama pada saat kita mencoba tutorial ini. Nah, untuk alamat downloadnya silakan teman-teman ketik di browsernya ya, ini alamatnya. Ya, silakan di-download ya. Kemudian diikuti tutorial yang ini. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis ini sangat istilahnya bermanfaat sekali bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah ya, ingin membuat skripsi, tapi ini juga bisa diterapkan untuk jenis laporan atau makalah yang lain. Intinya, dengan kita membuat daftar isi secara otomatis ini akan memudahkan kita sekali ya. Kita tidak perlu memisahkan file-file yang secara tersendiri. Biasanya kan kalau kita ingin membuat daftar isi dengan misalkan kita nggak tahu cara ini ya, kita akan pisahkan nanti kata pengantarnya sendiri, kemudian ada satu file lagi yang isinya daftar isi sendiri seperti itu. Tapi ini tidak. Ya, di ini kita buat semuanya dalam satu file atau satu dokumen. Namun sebelum teman-teman belajar ini ya, nanti teman-teman silakan klik link video tutorial yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu cara membuat nomor halaman dengan beda format ya. Jadi di sini dalam kasus ini saya sudah memiliki satu file ya, yang mana di file ini sudah saya berikan nomor halaman ini ya. Contoh di sini kata pengantar ada Romawi 1, kemudian yang di halaman untuk daftar isi sudah ada nomor halaman Romawi 2, kemudian bab 1 masuk di format yang berbeda, yaitu format angka biasa dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sekali lagi sebelum teman-teman masuk ke sini, setelah download filenya yang tadi saya kasih link itu ya, teman-teman disarankan untuk membuka dulu video tutorial tentang bagaimana cara membuat nomor halaman dengan format yang berbeda dalam satu dokumen. Oke, kita langsung saja ya mulai untuk membuat daftar isi ini. Saya tidak menggunakan file ini ya. Saya menggunakan file yang istilahnya belum ada daftar isinya. Sebentar. Oke, ini. Nah, untuk membuat daftar isi ya, langkah awal tadi yang saya bilang harus ada nomor halamannya dulu tentunya. Ya, yang berikutnya adalah untuk daftar isi secara otomatis ini kita menggunakan metode heading. Ya, heading itu dia ada di menu home, menu tab home di sini. Ya, kemudian di bagian styles di sini ada heading 1, 2, 3 dan seterusnya, ini bisa kita tambah. Nah, konsep yang harus teman-teman pahami pertama adalah yang mana itu heading 1, kapan menggunakan heading 2 dan kapan menggunakan heading 3. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Nah, di sini daftar isi. Nah, teman-teman lihat di daftar isi ini kan ada istilahnya perataan ya. Contoh kata pengantar ini dia rata dengan bab 1, dia sama, dia sejajar ya. Oke, atau kata pengantar dengan bab 1 ini dia lurus ya dengan garis margins ya. Dengan garis margins yang kotak ini ya. Jadi garis margins yang kotak. Nah, teman-teman kalau bingung kalau misalkan di laptopnya tidak ada garis margin seperti ini, nanti silakan buka video tutorial yang sudah saya buat bagaimana mengaktifkan garis margins. Oke. Nah, kita lihat lagi, kita kembali. Di sini kata pengantar sejajar dengan bab 1, maka kata pengantar dengan bab 1 ini dikatakan heading 1 atau dikelompokkan ke dalam heading 1 ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada input device, proses device ya, 1 titik, 2 titik, kemudian di bawahnya ada 3 titik output device, 4 ya, 5 peripheral ya. Maka 1 2 3 4 5 ini karena dia sejajar dan dia lebih sedikit ke dalam, ke arah sebelah kanan ya, lebih ke dalam dibandingkan dengan kata pengantar dan bab 1, maka dia dikategorikan sebagai heading 2 ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada 2.1 sampai dengan 2.6, kemudian ada 5.1. Dia adalah subbab dari poin subbab dari bab utama ya. Maka dia dikategorikan sebagai heading 3. Jadi kesimpulannya kalau heading 1 itu dia lebih ke arah kiri ya, seperti ini. Heading 2 dia lebih masuk lagi ke dalam. Heading 3 dia masuk lagi ke dalam. Kalau kita misalkan gunakan heading 4 ya berarti dia lebih ke dalam lagi. Nah, itu untuk menyangkut nanti tampilan stylenya biar lebih rapi ya. Nah, itu teman-teman harus paham dulu. Oke, kalau sudah paham dengan itu semua, nanti kita bisa langsung terapkan. Nah, dalam kasus ini kan daftar isinya sudah saya konsepkan seperti ini.
Jadi nanti teman-teman ketika selesai belajar tutorial ini dan ingin diterapkan di skripsi atau laporannya, ya, maka teman-teman langkah awal yang harus teman-teman atur adalah bagaimana membuat atau mengelompokkan apa-apa saja yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi. Seperti itu. Kalau di sini kan saya sudah tahu ya, yang mana-mana saja karena sudah dicoba sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah kata pengantar. Yang heading 1 dulu ya, kata pengantar, kemudian nanti bab 1. Berarti kita nanti kembali ke kata pengantar. Nah, ini. Oke ya. Ini kata pengantar, dia heading 1 kan? Berarti di sini kita klik. Jadi kita nggak usah diblok ya, nggak usah diblok. Selama dia dalam satu baris, cukup kita posisikan pointer kita di baris kata pengantar. Seperti ini aja. Ya, dalam satu baris ini. Oke. Kemudian di menu home tadi yang saya bilang, menu tab home, di sini ada heading 1, kita klik. Oke, maka nanti kata pengantar ini sudah masuk ke dalam heading 1. Tampilannya besar ya. Nah, ini bisa kita edit ya, dari ukuran, kemudian jenis fontnya, sampai warnanya. Nah, karena nanti heading 1 ini kita pakai di bab 1, dan biar kita tidak atur terus ya ukuran dan jenis hurufnya, maka langkah yang harus kita lakukan, kita modify dulu untuk heading satunya. Caranya, kita arahkan ke bagian heading 1 ya. Kita klik, pastikan kita sudah di bagian area heading 1. Kalau kurang yakin ya diklik saja. Kemudian kita klik kanan. Ingat ya, klik kanan bukan klik kiri. Klik kanan di area heading 1. Kemudian di sini kita pilih yang nomor 2, modify. Kita klik. Oke. Nanti akan muncul jendela modify style. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita bisa ngatur misalkan jenis hurufnya apa, misalkan Times New Roman, atau bisa kita ganti ke Calibri ya. Kemudian kalau misalkan kata pengantar tadi ketika kita heading 1 dia terlalu besar ya, kita bisa kecilkan misalkan ukurannya 14. Nah, ini tadi pada saat kita heading 1 kan dia di sebelah kiri ya posisinya. Kalau kita ingin di tengah ya berarti kita tinggal pilih di sini rata tengah. Nah, ini misalkan yang ini ya. Rata tengah. Oke, center ya. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Jadi proses modify ini dilakukan cuma sekali saja ya. Kenapa kita harus klik kanan modify? Kenapa sih kita nggak langsung dari sini? Nah, kelebihannya kalau kita nanti modify, maka ketika kita masuk di bab 1 ya, kita scroll ke bawah bab 1, ketika di sini saya klik, kemudian saya klik lagi di sini heading 1. Tadi kan dia termasuk heading 1 ya, bab 1. Klik seperti ini. Nah, maka kita nggak perlu ngubah lagi karena sudah kita lakukan tadi pertama kali pada posisi di kata pengantar. Jadi dengan cara kita klik kanan modify, maka untuk berikutnya ketika kita gunakan heading tersebut kita tidak perlu ngedit lagi. Jadi modify hanya dilakukan sekali. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian kita scroll lagi. Tadi ini sudah kita heading 1 ya. Kita scroll ke bawah. Kita cari untuk subbabnya. Nah, ini input device. Nah, input device ini saya kembali ke file yang tadi ya. Yang mana ya? Ini. Kayak tadi di sini input device dia lebih ke dalam, berarti dia termasuk heading 2. Nah, berarti di sini kita klik ya. Sekali lagi nggak perlu diblok ya. Kemudian di menu home ya, yang tadi di sini ada heading 2, kita klik. Oke. Ketika kita pilih heading 2 secara default, nanti warnanya akan berubah menjadi biru ya, dengan font yang standar dari bawaan heading 2 ini. Kita rubah dulu ya. Seperti tadi caranya, kita klik di heading 2 pastikan, kemudian kita klik kanan. Kita pilih di sini modify. Kita klik. Oke, kemudian jenis hurufnya karena kita inginnya seragam ya, tadi kita menggunakan Calibri, nanti teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian fontnya di sini 13 ya, defaultnya. Tadi karena kita pilihnya 14, biasanya kalau subbab ya, itu dia lebih rendah dari bab utama atau dari heading 1. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan aja. Misalkan kita pilihnya 12 ya. Kemudian warnanya ini biru ya, kita ganti dengan warna lain, misalkan warna hitam ya. Defaultnya hitam, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ini ya. Nah, terus satu lagi yang teman-teman mesti tahu bahwa ciri-cirinya kita tahu dia sudah terheading 2 atau belum ketika kita klik di bagian baris ini, maka di bagian menu home di style di sini yang terblok adalah bagian heading 2. Sebagai contoh misalkan saya klik yang ini, di bawahnya ada teks ini ya, ini saya klik.
Nah, dia di sini posisinya normal, berarti ya dia termasuk stylenya normal, bukan heading. Tapi kalau saya klik yang di tadi sudah kita beri, yang terseleksi adalah bagian heading 2. Berarti sudah kita berikan aksi heading di dalamnya. Oke. Di sini tadi ada ini ya, numberingnya ya. Numberingnya tadi satu titik spasi. Nah, memang secara default ketika kita membawa ke dalam heading itu nanti dia punya numbering akan hilang ya. Sehingga kita harus ketik manual seperti tadi. Oke. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini proses device ya. Ini dia juga termasuk heading 2 ya. Kenapa sih saya kok bisa bisa tahu ya, karena memang sudah saya coba sebelumnya, sudah saya konsep ya tadi di file yang ini. Nah, sudah saya konsep seperti ini. Jadi dia rata dengan satu input device, berarti dia masuk heading 2. Kita kembali. Oke. Ini saya klik di sini heading 2. Nah, ya, tadi kan sudah kita modify ya. Tadi kita nggak perlu ganti-ganti lagi kayak tadi. Oke, di sini saya ketik 2.1 spasi. Oke. Numberingnya nggak jalan ya, nggak ada masalah. Kemudian Central Processing Unit ini adalah dia subbab dari 2.1. Berarti kalau kita tadi buka filenya dulu ya, daftar isinya. 2.1 kan dia lebih ke dalam ya, dia subbab lagi dari subbab, maka dia termasuk heading 3. Oke, berarti di file yang tadi di sini kita pilihnya jangan heading 2 tapi heading 3. Kita klik. Oke. Sudah ya. Kemudian kita klik kanan ya seperti tadi, modify dulu. Oke, jenis hurufnya kita ubah ke Calibri, fontnya tetap 12, warnanya kita pilih hitam. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita ketik berarti 2.1.1 spasi. Oke. Sebentar ya, kita lihat dulu. Oke. Mohon maaf ya, di sini ada sedikit kesalahan. Tadi ini input device ya, berarti yang di sini proses device-nya bukan 2.1 tapi 2 titik spasi. Berarti yang Central Processing Unit ini adalah subbabnya, berarti 2.1 spasi. Nah, ini teman-teman. Jadi walaupun sudah dikonsep, terkadang kita ini ya, kita ada kesalahan, kita lupa gitu ya. Makanya tadi yang saya katakan, kalau bisa langkah awal yang paling penting adalah kita konsep dulu daftar isinya. Oke, sudah, kita scroll ke bawah. Ini ada di sini kita misalkan di sini dia tulisannya nggak bold ya. Kalau kita mau bold ya, huruf tebal, kita modify lagi, masih bisa kok. Oke, klik kanan, modify. Kita kasih huruf tebal. Kita klik di sini B-nya, kita klik OK. Nah, biar dia bold. Oke. Ini memori random ya, memori. Di sini kita sesuai dengan konsep kita, di sini kita kasih heading 3. Berarti di sini kita ketik 2.2 spasi. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini ada video grafik array. Kita kasih heading 3. Oke. Di sini kita ketik 2 titik, tadi di atasnya 2.2 ya, berarti ini 2.3 spasi. Kita ke bawah. Nah, ini motherboard ya. Heading 3. Di sini kita ketik 2.4 spasi. Kita scroll ke bawah lagi. Power supply. Power supply ini adalah heading 3. Berarti di sini kita ketik 2.5. Oke. Spasi. Casing unitnya kita klik heading 3. Berarti di sini dia 2.6 spasi. Kita scroll lagi ke bawah. Ini output device. Nah, output device tadi sesuai dengan konsep kita ya. Kita lihat lagi. Output device dia 3 ya. Berarti dia termasuk karena dia rata dengan 1 dan 2 ya. Kemudian 3 berarti dia heading 2. Kita kembali. Di sini outputnya kita ubah ke heading 2. Kita ketik di sini 3 ya tadi ya. 3 titik spasi. Scroll. Oke, ini tadi sesuai dengan konsep dia masuk heading 2. Di sini kita ketik tadi 3 ya, berarti di sini 4. 4 titik spasi. Kemudian nah nih, peripheral. Peripheral ini dia masuk heading 2 ya, sesuai dengan konsep. Di sini kita ketiknya tadi 4 ya. 4 berarti di sini 5. Ya, 5 titik spasi. Kemudian ini adalah Network Interface Card, NIC ini adalah subbab dari peripheral, berarti di sini adalah heading 3.
Oke, kita ketik di sini 5.1 spasi. Oke, selesai ya. Ini cuma untuk latihannya, tidak terlalu banyak yang saya sediakan patch-nya. Jadi sudah kita ubah ke heading semuanya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menuju ke halaman kosong yang tadi sudah saya sediakan. Jadi ini kosong memang sengaja disediakan untuk membuat halaman untuk daftar isinya. Nah, seandainya nanti teman-teman pada saat membuat nomor halaman di skripsi atau laporannya masing-masing, kalau belum ada ya silakan dibuat ya halaman kosong seperti biasa, di insert kemudian blank page ya bisa. Tapi di sini sudah kasusnya sudah saya siapkan sebelumnya. Oke. Dia ada di bawahnya kata pengantar ya, kata pengantar kemudian Romawi 2. Di sini saya klik, pastikan pointernya ada di sini ya. Kemudian langkah berikutnya ya, kita klik menu tab reference ya. Kemudian pilih menu yang ada di bagian table of contents ya. Tools yang di sini, table of contents bagian ribbon. Kita klik. Nah, ada pilihan di sini automatic table 1, automatic table 2 ya. Terserah teman-teman pilih yang 1 atau 2, sama aja sih sebenarnya nih ya. Sama aja. Saya coba pilih yang automatic table 2. Saya klik. Tara, sudah jadi ya. Sudah jadi, sudah apa namanya? Bagian-bagian yang kita heading sudah masuk, kemudian otomatis di sini ada nomor halamannya. Nah, sangat-sangat mudah ya, dan ini sangat-sangat membantu sekali. Nah, teman-teman, di sini kelihatan banget ya kalau misalkan kita ada kesalahan heading. Nanti di sini posisi perataannya juga akan aneh ya. Contoh, saya akan membuat kasus yang salah ya. Misalkan di bagian ini 2.1 Central Processing Unit. Ini kan sudah benar nih. Dia masuk di heading 3. Kita klik menu home. Ya, dia masuk di heading 3 ya. Nah, coba saya akan membuat kesalahan. Ya, saya akan sengaja buat salah ya. Kita scroll ke bawah. 2.1. Nah, ini. Ini kan heading 3 aslinya. Coba saya ganti dengan heading 1 misalkan ya. Oke, seperti ini. Kenapa sih dia di tengah? Karena memang tadi kan heading 1 kita formatnya dia rata tengah. Nah, kemudian ketika saya kembali ke daftar isi, ya. Oke, di sini belum ada perubahan ya. Jadi teman-teman, di sini juga yang perlu digarisbawahi adalah ketika teman-teman mengedit bagian dari page ya, atau bagian dari item yang dimasukkan dalam daftar isi, ketika teman-teman edit, di sini belum ada tampilan perubahannya. Jadi harus diupdate dulu. Caranya kita klik dulu daftar isinya, ya klik sekali aja. Kemudian di bagian pojok kiri atas ada di situ update table ya. Ini kita klik. Oke. Kemudian teman-teman silakan pilih pilihan di nomor 2 nih. Ya, di channel nomor 2 di bagian radio buttonnya update entry table. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah berubah ya, 2.1 Central Processing Unit. Udah benar sih kata-kata, nggak ada yang salah. Cuma karena tadi headingnya 1, maka dia begini. Dia rata dengan kata pengantar dan bab 1. Kan aneh. Nah, begitu ya. Jadi heading ini sangat berpengaruh untuk bagian tampilan ya, tampilan dari daftar isi kita. Sebentar, saya kembalikan. Saya kembalikan ya. Ini tadi harusnya heading 3. Oke. Coba saya ingin biar teman-teman lebih paham lagi. Misalkan di bab 1 ini jenis-jenis perangkat keras komputer hardware. Di sini saya klik pointernya, saya spasi, kemudian saya ketik mangga, huruf kecil ya, mangga. Oke, saya scroll ke atas. Apakah di daftar isi ini berganti? Tidak ya, belum berganti. Karena tadi apa yang saya katakan tadi sebelumnya, kita harus update. Setiap kali ada perubahan yang kita lakukan, kita harus update. Nah, kita klik satu kali, klik update table, pilih pilihan nomor 2. Ya, bagian radio button, kita klik OK. Nah, ini baru terupdate nih. Ada kata mangga di bagian bab 1, kemudian ini sudah kembali normal. Nah, sangat mudah ya. Ini bisa dibayangkan kalau misalkan kalian bimbingan skripsi, kemudian dosen kalian yang killer gitu, bilang, kalian sudah buat 100 halaman, kemudian dosen kalian bilang, dari halaman 60 sampai 70 dihapus, itu salah. Nah, otomatis kan nomor halamannya akan bergeser semua. Kalau Anda kerjakan secara manual, bayangin, Anda harus ngedit satu-satu di sini nomor halamannya. Tapi dengan menggunakan cara ini, Anda cukup update. Pilih nomor 2, oke, maka dia akan menyesuaikan. Ya. Oh, satu lagi, ini table of contents ini kita ubah teksnya jadinya daftar isi ya.
Cukup kita klik seperti ini. Nah, ini bedanya versi yang Office 2013 dengan 2007. Ya, teman-teman bisa bisa klik kalau mau ingin tahu bisa buka di channel YouTube saya ya. Di situ saya juga membuat video tutorial tentang membuat daftar isi tapi masih yang versi 2007 ya. Ini kalau saya klik di sini nanti dia akan tertutup oleh tampilan update table. Jadi susah kita. Kita kalau misalkan masih awam bingung ya. Ini kok nggak kelihatan ketutupan. Nah, sebenarnya ada triknya. Nah, tapi kalau yang versi Office 2013 ini, kalau kita klik, nggak ada masalah, dia nggak ketutupan, ya. Tinggal kita rata tengah. Kemudian ini kita blok atau kita hapus lah, ya. Kita ketik di situ daftar isi. Nah, ISIS lagi, bahaya. Daftar isi. Oke, selesai. Ya, begitulah cara membuat daftar isi. Ya, sangat mudah, simple ya, dengan konsep heading. Mudah-mudahan tutorial yang saya buat ini, video tutorial ini bisa membantu teman-teman semua. Ya. Oke, nah sampai di sini teman-teman jangan lupa ya, tolong di subscribe ya, YouTube yang channel saya ya. Nanti kalau ada video terbaru teman-teman bisa update. Oke.